video kali ini aku akan review produk makeup, khususnya eyeshadow. And it's been a long time ya, kayaknya aku udah lama banget nggak nge-review eyeshadow. Kalau misalnya kalian pengen lihat review eyeshadow aku yang terakhir, kalian bisa cek videonya di sini. Oke, as you guys can see on the title below, aku akan review eyeshadow yang sangat hits di luar negeri. Jadi aku akan review, tada! This is Morphe Eyeshadow Palette X Gems Charles. Siapa sih yang belum tahu beauty vlogger yang terkenal di Amerika ini? Let's build it. Jadi si palette ini tuh kayak sempet ada kontroversinya gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, si kontranya itu adalah katanya dia itu formulanya nggak sebagus waktu si Gems itu nge-swatch di tangannya. Jadi waktu videonya si Gems Charles itu dia nge-swatch di tangan, itu bener-bener pigmented banget. Tapi setelah dipakai di mata, dia tuh agak kurang gitu pigmentednya, terus juga susah di blend, terus juga patchy kata orang-orang gitu. Jadi si Gems itu kayak dibilangnya memanipulasi swatchnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Gems udah upgrade formulanya dari eyeshadow ini. Nah, kalau yang aku pegang sekarang ini adalah yang udah upgraded formula. Jadi ini adalah the mini palette. Jadi dia itu punya dua ukuran. Tadinya itu cuma yang besar doang, yang kayak gini. Ini yang original atau yang biasa. Terus muncullah the mini palette ini, dan katanya aku udah ngeliat-ngeliat sih kayak review orang-orang di luar negeri tuh yang ngebandingin yang original atau yang besar sama yang mininya. Ternyata katanya bagusan yang mininya. That's why aku beli yang mini, karena satu dia lebih murah, harganya bisa 200-an gitu bedanya. Yang kedua juga lebih simple aja gitu, jadi kalau misalnya dibawa-bawa enak, nggak makan tempat banyak. Ketiga, kalau aku beli yang gede kan lama gitu habisnya, jadi kayak sayang. Jadi ya udahlah, sama aja kan. Yang keempat, di palette ini udah ada kacanya tuh, karena kalau yang di palette besarnya udah gede-gede gitu, mahal, tapi nggak ada kacanya. Jadi mendingan ini, jadi lebih simple gitu waktu kita aplikasiin. Bedanya yang versi biasa sama yang mini adalah tentunya ukurannya. Selain packagingnya, tapi pennya itu juga dia jauh lebih kecil. Aku juga kaget pas pertama kali buka, ternyata dia tuh kecil banget. Jadi kayak sama aja kayak eyeshadow palette yang pada umumnya gitu lah ukurannya. Tapi ininya tetap lebih besar sih daripada ukuran yang regulernya. Jadi dia tuh punya 1, 2, 3, ada 8 warna yang pennya agak lebih besar. Terus yang sisanya itu ukurannya segini. Cuma ya tetap aja dia bakalan lama sih habisnya. Sebelumnya aku cerita dulu kali ya kenapa aku beli palette ini. Jadi aku beli palette ini, by the way this is my first Morphe eyeshadow palette. Aku dari dulu pengen banget punya Morphe, tapi mahal beb. Ya gak sih? Morphe di luar negeri aja tuh udah cukup mahal, apalagi kalau udah masuk Indonesia, ya gak sih? Terus dia tuh terlalu banyak tipenya gitu loh, kayak misalnya berapa F, berapa C, kayak gitu. Jadi pilihannya tuh terlalu banyak, bikin kita bingung milihnya. Terus antara palette yang satu dengan palette yang lainnya tuh kayak agak sama gitu loh. Jadi dia tuh didominasi sama warna coklat, walaupun ada yang lebih kayak rainbow gitu, tapi pasti ada aja coklatnya, dan coklatnya itu lebih banyak di paletnya. Jadi aku kayak males gitu loh, bingung. Nah, terus keluarlah yang si Gems Charles ini. Aku tertariknya tuh karena warnanya tuh warna-warni gitu loh, rainbow tuh. Terus juga untuk harganya tuh, ini harganya adalah 558. Aku beli di Belanja Mimo, aku akan kasih linknya di bawah. Untuk harga sekitar 500-an yang mini, kalau misalnya yang besar itu sekitar 700 atau 750 gitu, sampai 800 lah mungkin. Sebenarnya tuh sekarang banyak banget eyeshadow palette yang jauh lebih murah dari palette ini. Terus pilihan warnanya jauh lebih banyak, warna-warni juga sama aja. Kayak misalnya brand dari Beauty Glaze, Focallure, tapi ya Focallure belum ada yang rainbow kayak gini sih. Beauty Glaze, pokoknya brand-brand Cina gitu deh, sekarang udah banyak banget. Tapi aku beli ini karena ya kapan lagi gitu bisa dapat Morphe dengan harga 500 yang kolaborasi, terus juga isinya 40 warna, bisa netral, bisa rainbow. Itulah alasan aku untuk membeli ini. Oke, without any further ado, let's straight to the review. First of all, aku akan bahas tentang packagingnya dulu, biar kalian bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Karena sayangnya si palette ini tuh udah banyak KW-nya, mau di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kalau yang aslinya itu dia bener-bener kayak cerah gitu loh, nggak kontras. Terus juga printnya bagus. Di sini juga kayak ada apa ya namanya, glossy gitu deh, tuh kayak emboss gloss gitu. Terus di belakangnya ada greetingsnya gitu, ada tanda tangannya juga. Terus di sini ada ingredients-nya, sama di samping-sampingnya tuh ada tulisan Morphe X Gems Charles. Jadi tuh sama aja sih, udah gini doang.
nothing special. Sekarang kita langsung aja mulai to the palette itself. Jadi dia itu kayak sedikit agak berat gitu deh. Jadi ini walaupun kayak cardbox atau kardus, dia itu nggak ringan, agak berat gitu. Terus juga ini kayak doff gitu. Terus ininya juga emboss glossy. Di sini ada Morphe X Gem Charles The Mini Palette. Terus untuk di belakangnya tuh tulisannya apa ya? Cuma Miniaturistry Palette, distributor by bla 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 bla, made in China. Sekarang kita akan buka paletnya. Ini udah aku buka tapi belum pernah aku swatch dan juga belum pernah aku pakai pastinya. Tada! Terus dapat juga kayak plastik pembatas gitu. Nama-nama shadesnya juga ada di plastiknya. Kelihatan gak sih? Ini sorry banget karena mantul dari ring light. Nih kayak gini, jadi dia tuh ada nama-nama shade-nya gitu di plastik pembatasnya. Dan aku akan selalu keep ini biar aku nggak lupa gitu namanya apa aja. Kayaknya ini akan aku lem gitu ya. Aku kasih selotip. So this is my first impression. Aku akan swatch beberapa warnanya untuk ngeliat tekstur dan juga pigmentasinya. Aku paling tertarik sama warna yang ungu ini. Ini warnanya apa ya? Warnanya adalah Artistry. Kayaknya ini press pigment deh. Soalnya nggak baterai gitu. Terus aku mau swatch yang ini. Terus untuk matte-nya aku mau swatch warna merah kali ya. Merah sama warna hitam, karena warna hitam menentukan kepigmentasiannya. Ini yang pertama. Wow. Ini tanpa aku tekan ya guys. Dang. Dang. Sumpah. Pekat loh hitamnya. Aja eksekusiin, aku juga penasaran banget. Untuk warna pertama di bagian crease, aku akan ambil yang warna ini. Aku penasaran banget. Ini matte by the way. Wow, banyak juga yang keambil dan kebuang. Ini tuh aku udah full makeup, jadi di bagian matanya tuh udah kena cushion dan juga bedak yang aku pakai. Jadi aku nggak pakai eyeshadow base atau concealer lagi untuk di bagian matanya. Jadi aku pengen tahu juga gitu loh, gimana dia performanya kalau misalnya nggak make base. Jadi setelah aku pakai dua-duanya, jujur aku agak bingung gitu loh. Jadi dia semakin di blend, warnanya malah semakin hilang. Ini warna kuning itu harusnya ngejreng gak sih? Untuk warna kedua aku mau ngambil warna ini kayak merah terakota gitu, kayak ada sedikit hint oranye-nya. Warnanya nyampur guys, ternyata jadi oranye. Dan aku jujur kaget sih. Aku kira warnanya ngejreng, ternyata enggak. Guys, ternyata bener apa kata orang-orang. Dia di swatchnya tuh bagus, bener-bener pigmented banget. Tapi setelah dipakai di mata, pas dipakai di mata tuh kualitasnya jadi kayak Beauty Creations, Vocalour, Beauty Glass, whatever you name it. Aku bingung deh, kenapa sih Gems kalau pakai palette ini bagus banget deh. Bisa pop gitu warnanya. Mungkin karena dia pakai base kali ya. Nah, tips untuk teman-teman yang pengen bikin eyeshadownya lebih pigmented, kalian bisa pakai shadow base yang warnanya putih. Aku punya dari NYX yang kayak gini. Cuma karena ini aku lagi ngetes, aku sengaja nggak pakai primer apapun. Ternyata kalau nggak pakai primer, D aja guys. Jadi di sini kan ada warna matte, terus juga ada yang shimmernya, dan ada juga yang press pigment kayak gini. Yang ketahuan banget press pigment tuh yang warna ungu ini. Aku nggak tahu mana lagi yang shimmer itu yang press pigment. Jadi aku mau pakai yang ini, yang press pigmentnya, untuk ngelihat hasilnya dia kayak gimana. Guys, mana? Jujur kecewa. Please banget jangan sampai ada yang bilang punya kamu KW kali ya. Aku tuh beli bener-bener milih-milih banget karena aku paling anti sama barang KW. Aku mendingan beli yang produk dupe daripada beli yang branded tapi
KW gitu loh guys. Ini juga aku sengaja nggak beli di akun e-commerce yang sumbernya belum tentu kayak trusted gitu. Jadi ini aku bener-bener picky banget untuk milih tempat belanjanya di mana. Makanya aku beli tuh yang bener-bener udah trusted banget all shopnya. Dan sekarang aku percaya omongan teman aku di Snapgram yang bilang gak usah beli karena biasa aja. You right sis. Sumpah aku mendingan beli eyeshadow paletnya Vocalour 5 biji daripada beli ini 500.000. Ternyata aku salah menilai kamu sayang. Ini aku kecewa banget sih sama press pigmentnya karena gak pigmented. Tapi kalau misalnya kita ngambil shimmer yang battery kayak gini, ini dia pasti banget pigmented. Mungkin aku akan coba kali ya yang tadi aku ambil. Atau ini deh yang warna coklatnya. Ini press pigment atau apa ya? Demi guys, biasa aja. Aku kira dia bakalan pigmented banget. Guys, ini bukan gimmick ya, aku beneran kayak udah males gitu ngelanjutinnya, tau nggak? Bener-bener kecewa banget. 500.000 aku dapet B aja kayak gini. Even if I'm comparing this palette to my Vocalour, the Vocalour do better. Harus aku bisa dapet yang lebih baik dengan harga segini, sumpah. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Untuk di outer cornernya, aku mau pakai warna matte yang gelap tentunya. By the way, aku tuh sengaja tadi pakai yang warna kuning ini karena di pen yang besar ini adalah warna-warna essentials. Jadi ini emang sengaja dibikin besar biar dia lebih lama gitu habisnya. Kalau gitu aku mau coba pakai yang ini. Aku juga nggak tahu sih apakah ini karena efek nggak pakai primer apa gimana ya. Ini aku udah pakai eyeliner, terus juga udah pakai eye pencil di waterline. Sekarang aku mau lanjut untuk di bawah waterline-nya. Aku mau pakai warna yang matte juga. Aku akan ambil warna ini nih kayaknya nih. Dia kayak coklat agak kemerahan gitu. Oh wow, pigmented. Jujur guys, aku kayaknya lebih prefer Juvia's sama Colourpop deh. Karena gak ada satu warna pun yang mengecewakan. Tapi mungkin karena ini aku makanya press pigment kali ya, jadi emang dia nggak terlalu pigmented gitu, jadi harus di build. Aku akan filming di hari yang berbeda untuk melihat apakah warna-warna shimmernya itu pigmented banget. Jadi akan beda hari gitu aku filmingnya. Terus juga aku mau pakai warna-warna matte yang lebih ngejreng, apakah dia pigmented juga. Oke, kita lanjut aja. Ini aku mau pakai bulu mata palsu. Nah, ini aku udah pakai bulu mata palsu. Sekarang untuk di inner cornernya, aku mau pakai warna shimmer dan aku pakai pencil brush. Aku mau ngambil warna yang ini. Ini warnanya tuh kayak pearl gitu. Biasa tuh aku selalu pakai jari, tapi sekarang aku mau coba pakai brush dulu. Oke, bagus kok blending. Coba sekarang kita pakai jari. Yang keambil cukup banyak karena ini juga teksturnya battery. Oh wow, bagus kok. Kalian tuh harus lihat, ini tuh yang fallout-nya yang warna ungu si press pigment tadi. Udah aku das pakai brush, dia masih nempel tau. Tuh. Jadi kayak ngotorin gitu padahal udah aku das. Jadi tuh kalau misalnya kalian bisa lihat jelas di sini tuh ada ungu-ungu gitu. Tuh nempel. Hey guys, it's me again. Jangan bingung ya kenapa baju aku beda. Karena ini tuh aku emang filmingnya di hari yang berbeda. Khusus untuk di video ini aku mau bikin dua eye look yang berbeda. Kalau yang kemarin itu pas aku pakai baju warna merah, aku bikin eye looknya tuh kayak warna merah ungu gitu. Nah sekarang sesuai dengan baju aku yang biru ini, aku juga mau bikin eye look warna biru. Jadi tuh aku kayak kecewa gitu loh, kenapa palette ini tuh kurang memuaskan, kayak nggak pigmented. Terus juga aku emang belum nyoba semua warnanya. Nah jadi sekarang tuh aku mau nyoba warna-warna yang belum aku coba di yang sebelumnya. Aku pengen buktiin apakah semua warna matte-nya itu pigmented dan juga warna-warna shimmernya apakah pigmented juga pas dipakai di mata. Oke, let's find out the answer. Aku pengen langsung eksekusin aja, tapi kalau yang di video kemarin itu kan aku nggak pakai base apapun, jadi cuma kayak foundation atau cushion yang aku pakai, terus pakai bedak gitu kan, nggak pakai concealer atau eyeshadow base sebagai primernya. Nah di video yang ini aku mau buktiin apakah pas dia pakai base itu lebih bagus.
Untuk eyeshadow primernya aku nggak punya yang khusus eyeshadow primer, sebenarnya punya tapi habis dari e.l.f. Nah ini aku mau pakai dari NYX eyeshadow base, sama ini adalah concealernya Maybelline. Karena nggak semua orang punya eyeshadow base, punyanya tuh concealer ya kan. Jadi yang ini aku mau pakai yang sebelah sini. Ini aku tuh selalu pakai tangan aja guys. Kalau yang ini kan jadi kayak lebih terang gitu ya, karena base-nya adalah putih. Terus yang ini aku mau pakai concealer dikit aja, karena takutnya creasing kalau terlalu banyak. Tanpa aku set pakai bedak, aku mau langsung aja aplikasiin eyeshadownya. Tapi kalau misalnya kalian pengen nggak creasing, bisa di set dulu pakai bedak atau eyeshadow yang warnanya putih. Untuk warna pertama aku mau pakai biru yang ini, soalnya kalau yang ini tuh terlalu muda gitu. Ini aku taruh untuk di bagian crease. Ternyata bener guys, ini aku pakai eyeshadow primer jadi lebih pigmented. Tapi yang aku bingung adalah, ini aku nggak ngambil warna apapun, cuma pengen ngeblend. Dia malah hilang dong, malah jadi peci. Untuk yang di sebelahnya yang pakai concealer doang, aku juga ngambil warna yang sama. Guys, jujur aku bingung banget. Ini yang pakai eyeshadow base sama yang pakai concealer malah jauh lebih pigmented yang pakai concealer. Ini warnanya tuh lebih biru pekat gitu loh. Coba sekarang kita blend apakah dia hilang juga apa enggak. Kok peci ya? Ini aku udah bikin cut crease pakai concealer. Sekarang aku mau pakai warna kuning karena aku lagi suka nonton Riverdale yang biru kuning gitu, nggak tahu kenapa. Jadi aku terinspirasi dari situ. Aku mau pakai warna yang ini. Pigmentation, where are you at? Ya lumayan lah, tapi bener-bener banyak banget falloutnya dan aku takut dia ngotorin muka lagi. Untuk di outer cornernya aku mau pakai warna yang ini, yang biru tua. Nah kalau ini pigmented banget, kayaknya tuh pigmentasinya tergantung sama gelap terangnya warna deh. Ini aku udah pakai bulu mata palsu. Terus ini juga yang gold ini adalah eyeliner liquid yang shimmer atau glitter gitu. Terus ini aku juga udah pakai eye pencil di waterline. Sekarang aku mau ngasih warna di bawah waterline. By the way, ini emang selalu aku tiup biar si paletnya itu nggak kotor, karena ini kan bahannya Dove. Terus juga dia itu terlalu powdery gitu semuanya, jadi takut kotor. Untuk di bawah matanya aku mau pakai yang biru ini. Ini tadi belum kita pakai. Lumayan pigmented, tapi nggak tahu kenapa warnanya jadi kayak biru Tosca ya. Kayak beda gitu sama yang di paletnya. Terus aku mau nyoba warna ini kayak warna gold gitu, pakai pencil brush. Ini kayaknya press pigment deh, soalnya nggak nempel di brushnya. Tuh kan, nggak nempel guys. Tapi kayaknya kalau dibasahin bakal nempel deh. Coba bentar ya. Ini aku semprot pakai air biasa ini. Nah ini baru keambil. Lumayan. Walaupun tetap nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, karena harus ada usahanya gitu loh. Aku tuh pengennya kalau eyeshadow palette yang mahal jadi kayak effortless beauty gitu, tapi ini sangat membutuhkan effort, kayak harus ada teknik-teknik tertentu gitu. Kayak misalnya kalau press pigment itu diambilnya harus pakai brush yang basah, harus dibasahin dulu. Terus juga kalau misalnya yang matte-nya nggak nempel, kayak harus di tap-tap gitu, jadi bukan di blend, karena kalau di blend bakalan patchy atau hilang. Untuk di inner cornernya aku mau pakai yang warna biru ini, shimmernya. Nah kalau ini keambil. Ini lumayan nempel. Coba aku pakai jari. Nah ini baru bagus. Ini dia hasilnya setelah aku pakai. Ini warnanya by the way matte semua yang aku pakai, nggak ada shimmernya. Karena tadi aku udah nyoba di tangan gitu, warna yang kuning si matte ini aku timpa pakai warna shimmer, jadi kayak nggak jelas gitu loh. Shimmer enggak, matte enggak, terus juga warnanya kecampur. Jadi aku nggak berani untuk nyampur yang udah bagus gini. Ya udah jadinya ini aku pakainya yang matte doang warnanya. Terus untuk perbedaan hasil pakai yang eyeshadow base sama yang concealer adalah nggak ada perbedaan di hasilnya, tapi di prosesnya tuh ada. Ini tuh hasilnya kayak sama aja gitu loh, dari segi pigmentasinya sama segi halus ke blendnya gitu, sama-sama bagus. Tapi pas prosesnya tuh kayak yang ini jadi patchy kayak gitu. Jadi kesimpulan yang aku ambil hari ini adalah
nggak konsisten ini dari segi pigmentasi, terus juga tekstur, dan juga hasilnya. Kalau untuk di blend tuh blendable, terus juga buildable. Cuma kalau untuk buildable-nya, dia tuh harus di tap-tap gitu tekniknya. Jadi kalau misalnya kita kayak cuma di blend doang, dia malah jadi patchy, jadi hilang-hilangan gitu. Untuk kesimpulan yang sekarang tetap sama kayak yang kemarin, aku kayak kecewa gitu. Karena untuk harga yang lumayan mahal, lumayan pricey untuk di kantong pelajar, mahasiswa, pokoknya yang belum kerja, ini tuh kita kayak harus nabung gitu kan belinya. Jadi kayak apa ya, nggak worth it. Kita bisa beli yang lebih murah dan lebih bagus. Aku tuh kecewa sendiri karena aku naruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi aku tuh mikirnya kalau brand yang mahal, apalagi kolaborasi dengan influencer yang top juga, bakalan bagus banget kan kualitasnya. Tapi ternyata ya B aja. Tapi ya mungkin ada sebagian orang yang bilang ini tuh bagus banget, ada juga yang bilang ini jelek banget. Kalau aku tuh kayak biasa aja gitu. Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi pro sama kontranya itu kayak beda tipis gitu. Palette ini tuh kayak terlalu banyak permintaan gitu loh, kayak harus pakai eyeshadow base atau concealer sebagai primernya, atau juga harus pakai teknik di tap-tap, terus juga blendnya tuh harus gimana biar nggak patchy. Jadi kayak mendingan gue beli Vocalour dengan harga 150 ribuan, tapi dengan sekali swipe aja udah pigmented banget, nggak patchy, blendable, dan lain-lainnya. Aku juga mau nambahin, jadi emang dia beneran ngestain untuk beberapa warna. Ngestain itu di brush sama di kelopak mata. Jadi waktu aku bersihin itu kayak di kelopak mata suka ada bekas, kayak misalnya aku pakai biru jadi kayak biru. Terus juga di tangan aja, kalau misalnya aku ngaplikasiin pakai tangan kayak masih merah-merah gitu. Jadi kita harus bener-bener cuci tangan sampai bersih gitu. Kalau untuk di brushnya, misalnya aku udah cuci brush dengan amat sangat bersih, tapi dia nggak bisa hilang, jadi kayak ngestain warna gini. Ini aku benci banget kalau misalnya brush itu ngestain warna eyeshadow. So itu semua first impression, review, dan juga tutorial dari aku tentang Morphe X Gem Charlotte Eyeshadow Palette. Semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!